saudari saya kasih sampai Tuhan bagi kita Kamis ketiga masa berpasca untuk pada awal bacaan pertama dengarkanlah suara dari suara Tuhan dan ikutilah jalan perintah Tuhan. Dan ini juga mati Tuhan masuk muda, masuk kaya dan mati Tuhan kedua mati kita masuk muda setiap hari. Dalam 6 ayat bacaan tadi, 6 kali diulang kata mendengar suara Tuhan. Ini pesan. Tapi sama satu kali positif. 5 kali sampai akhir ayat terakhir tadi. Negatif. Tapi mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Apa yang harus kita dengar? Suara Tuhan yang mana? 6 ayat tadi itu bagian dari bab 7 kita Yeremia. Kota Yeremia di pintu bait Allah. Ketika umat Israel keluar masuk untuk mempersembahkan korban, dan Yeremia membuka korbannya, jangan percaya pada kata-kata ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Karena orang-orang Yahudi pada zaman percaya karena Tuhan tinggal di bait Tuhan, di baitnya, maka rumah itu tidak pernah akan bisa dihancurkan oleh siapapun. Dan apa yang selanjutnya dikatakan oleh Yeremia, yang harus didengar suara Tuhan, yang dia tekankan dalam Yeremia ada yang pertama, yaitu perbaiki jalan hidup dan perbuatan nikmat, yaitu laksanakan keadilan, tidak menindas orang asing yang berbeda, tidak menembakkan nyawa orang yang tidak bersalah, tidak mengikuti apa itu yang pertama. Yang kedua, belajar dari sejarah, yaitu lihatlah apa yang telah dilakukan dengan tempatku, itu tempat suci di Silo, karena kejahatan nenek moyang. Silo itu tempat suci pada zaman raja yang dihancurkan pada abad 8 ketika kerajaan Asyur menyerang Samaria sementara 321 sebelum Masehi. Samaria dihancurkan, tapi juga tempat suci Silo yang menjadi kebanggaan bangsa Israel. Sangat begitu jelas. Dengarkan suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu ada dalam hidup. Suara Tuhan itu ada dalam kehidupan orang-orang tertindas yang membaca. Suara Tuhan bisa ditemukan dalam suara ibu. Suara Tuhan itu
bisa ditemukan melalui nasihat-nasihat himbauan para prophet. Suatu Tuhan bisa melalui teman yang menganjurkan kita untuk kebaikan. Tapi jangan lupa, 6 ayat ini di gereja tadi, 5 ayat itu menunjukkan bahwa bangsa Israel itu tidak mendengarkan suara Tuhan. Sehingga kesimpulan ini yang terakhir, sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan yang tidak mau menerima pengajaran. Mari kita dalam masa berpasca ini mempertajam kompetisi spiritual untuk mendengarkan suara Tuhan lewat berbagai Tuhan dan peristiwa. Dan yang kedua, belajar dari sejarah. Pemilu yang akan kita lewati menunjukkan mayoritas bangsa Indonesia tidak belajar dari sejarah. Moga-moga sejarah masa silam tidak